Halo, saudaraku sebangsa dan setanah air. Dari Sabang sampai Merauke, Pulau Miakas sampai Pulau Rote. Apa kabar saudara? Saya percaya saudara dalam keadaan baik, sehat walafiat, aman, sentosa, tentram, damai sejahtera. Ada sukacita di hati kita. Amin. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan dari kitab Perjanjian Baru. Dari Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14. Saya akan membacakannya. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Firman Tuhan jelas berkata kepada kita malam hari ini. Berusahalah hidup damai dengan semua orang tanpa terkecuali. Dan kejarlah kekudusan, kesucian. Sebab tanpa kekudusan, tanpa kesucian tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Di ayat ini kita belajar ada dua hal saudara. Hiduplah damai dengan semua orang. Pertama, berdamai dengan semua orang. Kedua, kejarlah kekudusan. Kejarlah kesucian. Supaya kita melihat kemuliaan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai pengusaha. Sebagai pedagang. Sebagai majikan. Sebagai karyawan. Kita turun di lapangan. Di pasar. Di mall. Dimanapun kita berada. Kita pasti berjumpa orang. Terus dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mungkin ada komunitas, ada grup-grup WhatsApp, ada komunitas olahraga, ada komunitas ngobrol, ada komunitas jalan-jalan, apa saja kegiatan kita. Di dalam hidup ini, saudaraku, mungkin ada salah paham dengan orang, konflik dengan orang, menilai orang, menghakimi orang, bahkan pernah konflik dengan orang dalam kehidupan sehari-hari, dengan teman kita, dengan sahabat kita. Sehingga membuat hubungan menjadi kurang harmonis. Ketika bertengkar, ketika konflik, ketika salah paham, hubungan itu tadi yang bagus sekali, harmonis, tiba-tiba menjadi tidak harmonis dan tidak dekat lagi. Tapi firman Tuhan berkata, mengajar kita pada malam hari ini. Saudaraku yang kasih Tuhan, berusahalah hidup damai. Tuhan mau saudara dan saya hidup damai dengan semua orang. Tanpa terkecuali. Mau suku apapun, bangsa apapun, bahasa apapun, dimanapun dan kapanpun. Tuhan mau saudara dan saya hidup dengan damai. Hidup damai dengan semua orang. Tidak ada musuh di dalam hidup kita. Mungkin enggak saudara? Tidak mungkin. Pasti ada masalah. Pasti ada konflik atau salah paham. Tuhan berkata, hidup damai. Hidup damai dengan semua orang tanpa syarat. Nah, ketika kita ada masalah, bagaimana? Firman Tuhan mengajar kita berdamai dengan Dia. Berdamai dengan Dia. Tanpa terkecuali, tanpa syarat. Saudara, saya punya pengalaman ketika di dalam satu komunitas ada masalah dengan anggota yang lain. Ada salah ngomong, salah bicara, nangkapnya beda. Maksudnya saya A, dia nangkapnya B. Sehingga ada kesalahpahaman, ada konflik, ada perselisihan. Lalu orang itu menaruh jengkel sama saya, menaruh benci sama saya. Bahkan orang itu tidak mau ngomong dengan saya, tidak mau bicara dengan saya. Saya telepon dia nggak mau angkat. Saya ajak dia ngobrol baik-baik, tidak. Pokoknya orang itu sudah kepahitan. Saya belajar firman Tuhan ini. Berusahalah
hidup damai dengan semua orang tanpa terkecuali. Bagaimana respon saya? Saya terus berusaha, saudara. Ada satu upaya, satu usaha, ada niat yang tulus, yang ikhlas, yang rela merendahkan diri. Ego saya mau salibkan, saya mau hancurkan, saya mau datang kepada orang itu, saya mau minta ampun atas kesalahan saya dan saya mau berdamai dengan dia. Puji Tuhan, akhirnya suatu hari saya telepon, saya WA, Pak, saya mau undang makan malam. Kita ngobrol-ngobrol santai, kita bicara santai, kita nikmati, kita kumpul ya. Suami istri di restoran A atau B. Akhirnya kami berkumpul, saya dengan istri dan dia dengan istri. Ketika sampai di restoran, kita pesan makanan, pesan minuman. Saya tawarkan ke dia, Pak mau makan apa, mau minum apa, silakan pesan. Pesan yang Bapak suka, Ibu suka. Singkat cerita, kami pesan makanan. Datang, minuman datang, kita makan. Selesai makan, saya ngomong, saya bicara. Pak, saya mau minta maaf, minta ampun atas kesalahan saya dulu yang saya perbuat dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja. Saya mau minta maaf, minta ampun kepada Papa. Ampuni saya, Pak. Saya tulus, Pak. Saya minta ampun. Saya mau hidup berdamai dengan Papa Ibu. Ya, kita sudah hubungan lama. Sudah hubungan cukup lama. Jangan karena sedikit masalah lalu kita putus hubungan. Firman Tuhan berkata, 1 juta teman itu masih sedikit. Tapi 1 musuh itu sudah terlalu banyak. 1 juta. Mungkin nggak kita punya 1 juta teman? Tidak mungkin. Paling 1000, paling 100 teman yang dekat. Itu sedikit. Tapi 1 musuh itu sudah banyak dalam hidup kita. Tuhan mau saudara dan kita semua tidak ada musuh dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya minta maaf. Puji Tuhan, dia minta maaf juga. Kita saling memaafkan dan akhirnya saling mengampuni, saling menerima dan saling mendoakan. Akhirnya hubungan kami baik dan kami bisa say hello, ketemu, makan lagi, tawa, canda tawa. Oke, ada damai ketika kami saling minta maaf, minta ampun dan berdamai satu dengan yang lain. Maka kasih karunia Tuhan itu ada damai sejahtera turun di dalam hati saya dan teman saya. Kami suami istri sukacita. Kami lepas dari ikatan permusuhan. Berdamailah dengan semua orang. Karena itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Supaya kita bisa melihat kemuliaan Tuhan turun. Melihat pertolongan Tuhan turun. Melihat mujizat Tuhan turun. Melihat pekerjaan Tuhan besar yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya. Yang kedua, kejarlah kekudusan. Kejarlah kesucian. Hari-hari ini kalau bicara kekudusan, bicara kesucian, mungkin langka. Bahkan sulit saudara. Karena kenapa? Ketika kita di lapangan kerja, berjumpa dengan orang, berjumpa dengan banyak orang, ada banyak godaan datang silih berganti. Firman itu berkata, kejarlah kekudusan. Harus hidup kudus. Bahkan saya berkata, wajib hidup kudus tanpa kompromi. Sekali lagi, saudara dan saya sebagai orang percaya, wajib hidup kudus, hidup suci tanpa kompromi. Karena tanpa kekudusan, tanpa kesucian, kita tidak mungkin melihat pertolongan Tuhan. Hari ini saya melihat ada seberapa banyak anak Tuhan jatuh dalam dosa. Dosa apa? Dosa perzinaan. Dosa perselingkuhan. Dosa mengingini harta orang. Dosa mengingini milik orang lain.
dosa pertengkaran, dosa perselisihan, dosa permusuhan. Ada banyak. Bahkan sampai kita simpan kepahitan dan kepahitan. Karena kita nggak suka orang itu. Saudaraku, yang rugi kita bukan orang lain. Orang itu senang-senang, tapi kita kesal. Kita bawanya pagi, siang, sore, malam sampai tidur pun kita kesal. Sakit di sini, sakitnya di sini, bukan sakit di sini, sakit di sini, saudara. Aduh, sehingga damai sejahtera Tuhan hilang. Tuhan berkata, kejarlah kekudusan. Kalau hari-hari ada yang jatuh dalam dosa perzinaan, dosa perselingkuhan, dosa judi online maupun offline, sampai harta habis, mobil jual untuk bayar utang, terus motor dijual, bahkan rumah pun dijual, akhirnya tinggal di rumah kontrakan karena melakukan dosa judi online, judi bola atau judi offline. Saudara yang kasih Tuhan, kejarlah kekudusan tanpa kompromi dalam hal apapun. Memang tawaran itu banyak, tawaran-tawaran yang mau menyenangkan kita. Awalnya menyenangkan, awalnya menikmati dosa itu, tapi setelah dosa itu matang, melahirkan maut. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau orang jatuh dalam dosa, bisa dosa perjinan. Apa dosa melakukan dosa perjinan malam ini, lalu langsung besok muka ini bengkak-bengkak, bisu sana, bisu sini, bisu sana, bisu sini. Tidak. Dosa itu memang nikmat. Tapi firman Tuhan berkata jelas, upah dosa adalah maut. Ketika matang, dia melahirkan akibat dosa itu. Saudaraku yang kasih Tuhan, mari kejarlah kekudusan. Supaya hidup saudara dan saya berkenan di hati Tuhan. Dan kita boleh melihat kemuliaan Tuhan turun, pertolongan Tuhan turun, mujizat Tuhan turun. Yang sakit sembuh, yang buta melihat, lumpuh berjalan, bisu berbicara, menyertai saudara dan saya. Ada tanda-tanda ajaib di dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Saudaraku, firman itu berkata jelas kepada saudara dan saya. Aduh, hari-hari ini ada banyak masalah. Firman itu berkata, sedapat-dapatnya, Roma pasal 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepada saudara, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara, kau sebagai bos punya otoritas. Kalau dia mengatakan ya, di atas ya, tidak di atas ya. Biarlah keputusanmu tetap membawa damai sejahtera buat karyawan saudara, buat orang sekitar saudara. Jangan pikir kita bos lalu bertindak seenak kita. Tidak. Keputusanmu, apakah itu membawa damai, membawa keadilan buat orang-orang yang kita pimpin. Sebagai karyawan juga, hidup damai dengan majikanmu, hidup damai dengan bosmu, supaya hidup saudara diberkati Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau hari-hari saudara punya musuh, bagaimana? Firman Tuhan di 12 ayat 14 mengatakan, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dia, dan jangan mengutuk. Mulut nih, jaga saudara. Kalau ada konflik, ada perselisihan, ada salah paham, selesaikan. Rendahkan diri kita. Datang mengajak orang itu. Undang dia makan, undang dia minum. Kalau perlu, kirim hadiah, kirim angpau, kasih ke dia. Nggak apa-apa. Ya, satu kali terima, wah enggak. 2 kali, 3 kali, 10 kali. Pasti dia mau berdamai dengan kita. Yang penting niat yang tulus itu muncul dari kita. Kita mau berusaha hidup damai dan hidup dalam kekudusan. Di Roma 12 berkata, ayat 18 sampai 19 sampai 20, 21.
sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Jangan tuntut pembalasan. Tetapi berikan tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu ada hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, jika lawanmu, musuhmu itu lapar, beri dia makan. Dan jika ia haus, beri dia minum. Dengan demikian, dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kejahatan. Hari-hari ini saudara, saya belajar banyak. Ada musuh, ada orang yang gak suka sama saya, ada orang fitnah saya, gosip saya, ngomong yang tidak-tidak, menganiaya saya. Saya cuma tinggal angkat tangan, berdoa, berkati Tuhan. Berkati orang itu, berkati, curahkan berkat-Mu turun atasnya. Berkati musuhmu, jangan mengutuk saudara. Firman Tuhan berkata, ketika kita berdoa, kita menumpukan bara api di atas kepalanya. Dan ingat, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Itu yang Tuhan mau. Memang sulit, tapi kalau kita minta kekuatan dari Tuhan, Tuhan beri saya kekuatan untuk bisa menjadi pelaku firman-Mu. Menjadi pelaku firman-Mu, bukan hanya pendengar yang baik, tapi pelaku yang baik, yang benar, melakukan firman Tuhan tanpa syarat, tanpa kompromi, tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Terima kasih. Kiranya renungan firman Tuhan hari ini menjadi berkat buat saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sadar firman-Mu berkata, berusaha hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah kekudusan. Tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan. Malam hari ini, siapapun kami yang menonton video ini di YouTube, di Facebook, kalau kami ada musuh, kalau kami ada salah paham, ada konflik dalam rumah tangga, ada konflik dalam perusahaan, pekerjaan, di lapangan. Beri kami kekuatan, beri kami kemauan untuk datang kepada orang itu berdamai, 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 rendah hati, minta ampun, minta diampuni, minta maaf kepada Allah dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu menegur kami. Malam ini juga kami mau belajar. Kami tidak mau hidup dalam dosa. Kami mau hidup dalam kekudusan. Karena dosa itu yang menghalangi berkat Tuhan turun atas kami. Yang menjadi pemisah. Ketika ada yang berdosa, upah dosa itu maut. Kami sadar betapa pentingnya kekudusan Tuhan itu turun dalam hidup kami. Kami mau hidup di dalam kekudusan-Mu, di dalam kesucian-Mu. Supaya kami melihat pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan. Kasih karunia Tuhan turun atas kami berlimpah-limpah hari ini Tuhan. Jadikan kami umat-Mu yang berkenan di hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Bapa kami di surga. Dikuduskan dan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kami percaya nama kami, nama saudara dan nama saya terdaftar di dalam kitab kehidupan anak domba Allah, Yesus Kristus Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan, serta persekutuan yang indah dan manis dengan Roh Kudus mulai detik ini menyertai saudara dan saya sampai Yesus datang kembali kedua kali untuk menjemput kita di awan-awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya.
Amin. Tuhan memberkati saudara. Terima kasih. Haleluya.